Kita lihat juga apa dasar hukum yang membuat Amerika begitu yakin untuk mengambil itu, menculik presiden dari negara berdaulat yang sedang berkuasa. Apa dasar hukumnya? Kita tahu bahwa Presiden Nicolas Maduro ini adalah salah seorang pembela Palestina di Amerika itu yang Latin. Orang nggak banyak tahu ya. Itu orang tidak tahu. Chavez sudah katakan bahwa ini Amerika lagi mengincar minyak kita ini. Karena kalau prinsip ini dipakai, siapapun bisa ditangkap. Artinya akan perang di sana. Siapa yang akan menang? Nah, inilah masalahnya. Jadi apa nih implikasinya bagi dunia dan termasuk untuk Indonesia? Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Baik, selamat tahun baru dulu. Dan karena kemarin kita juga Natal ya, damai di bumi, tapi sekarang ternyata bumi tidak damai. Gara-gara ada seorang tokoh presiden, ini kayak drunken master ini ya. Ya, yang kemudian ngebom dan menculik seorang presiden dari negaranya. Bayangkan ya. Jadi apa maunya, dan untuk itu setiap kali ada bencana di dunia, tamu saya adalah Bang Vitan Dasrani. Jadi muka itu bukan bencana banget ya. Bukan bencana. Selalu bicara perang-perang ya. Iya, perang. Bencana. Tapi ini menurut saya sih keterlaluan Bang Vitan ya. Ya. Tidak seperti yang lain-lainnya ya. Betul. Ini menurut saya lebih gila dari Ukraine ini. Betul. Begini, jadi ini memang kasus ini besar sekali dan menyangkut banyak negara. Jadi pertama saya ingin bicara dari sudut pandang hukum internasional. Yep. Ya. Boleh nggak? Jadi supaya kita bisa melihat apakah kasus penculikan seperti itu dibenarkan secara hukum internasional. Kemudian kita lihat juga apa dasar hukum yang membuat Amerika begitu yakin untuk mengambil itu, menculik presiden dari negara berdaulat yang sedang berkuasa. Apa dasar hukumnya? Saya akan berikan dasar hukumnya. Kemudian kita lihat apakah dasar hukum seperti itu boleh diberlakukan ke negara-negara lain. Nah, ini masalah besar. Jadi begini, penculikan terhadap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Ini dua nama ini mirip-mirip Indonesia juga. Ini ada Maduro dan Flores. Ada Flores. Kampungnya Bang Vitan. Iya, ini dia. Jadi begini, penculikan ini dari kacamata hukum internasional itu menabrak 3 prinsip hukum internasional sekaligus. Ya. Yaitu pertama, prinsip kedaulatan negara. Yang kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat. Yang ketiga adalah non-intervensi terhadap kedaulatan negara lain, urusan dalam negeri negara lain. Dihajar semua matra. Ini ditabrak sekaligus ini. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya itu, butir 4 pasal 2 dari Piagam PBB. Itu melarang, mengancam, atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain atau kemerdekaan politik dan integritas teritorial negara lain. Itu dilarang keras, tidak boleh melakukan itu. Itu hukumnya, karena itu ditulis dalam Piagam PBB. Nah, ini ditabrak sama sekali. Sehingga tiba-tiba saja lebih dari 150 pesawat menyerbu dengan persenjataan lengkap, lalu menculik Maduro dan istrinya dari dalam kamar tidurnya. Ya, lalu dibawa ke Amerika. Ini luar biasa, karena kalau kita lihat hukum internasional itu ada prinsip yang disebut non-intervensi. Jadi tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Itu termasuk tidak boleh melakukan penangkapan terhadap pemimpin negara berdaulat. Itu sama sekali dilarang. Di negaranya sendiri. Di negaranya sendiri. Kalau di luar iyalah mungkin ya. Karena begini, pasal hukum internasional itu, Piagam PBB itu mengatur bahwa presiden yang sedang berkuasa itu memiliki kekebalan diplomatik dan tidak bisa ditangkap atau dibawa untuk diproses
di negara lain selama dia masih menjabat. Oke. Ya, itu tidak boleh, itu dilarang sama sekali. Jadi ini prinsip ini ditabrak ini sama sekali. Nah, kalau kita lihat ada dua pengadilan internasional yang berkuasa. Yang pertama itu ICJ, International Court of Justice. Itu adalah organ hukum PBB yang punya kewenangan untuk mengadili. Oke. Nah, yang kedua adalah ICC, International Criminal Court. Itu adalah Mahkamah Pidana Internasional. Oke. Kalau yang tadi ICJ itu adalah Mahkamah Internasional di bawah PBB. Ya. Nah, dua pengadilan ini, pengadilan internasional ini punya pendapat yang Berbeda. serupa, Oke. yaitu tidak boleh melakukan penangkapan terhadap presiden atau perdana menteri atau menteri luar negeri dari negara manapun ketika mereka sedang berkuasa. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya begini. Kalau Mahkamah Internasional ICJ itu dia total melarang penangkapan seperti itu karena pemimpin negara yang berkuasa ataupun menteri-menteri dari negara yang berkuasa itu memiliki apa yang disebut absolute immunity, kekebalan absolut yang tidak bisa dilanggar atau ditabrak oleh ketentuan manapun. Nah, itu ketentuan ICJ, Mahkamah Internasional di PBB. Tapi ICC, International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, itu ada pengecualiannya karena pasal 27 daripada Statuta Roma itu meniadakan kapasitas resmi dan kekebalan diplomatik itu. Jadi bisa ditangkap. Itu sebabnya tahun 2003 Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan juga terhadap Netanyahu. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena dari sudut pandang hukum internasional itu Rusia, begitu juga Israel, begitu juga Korea Utara, Iran dan Amerika Serikat itu bukan negara pihak. Bukan negara pihak. Jadi dia tidak mengakui otoritas daripada tidak mengakui sehingga dia tidak bisa ditangkap. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicatat bahwa Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional itu bukan merupakan atasan daripada pengadilan di negara manapun, bukan atasan daripada pengadilan nasional. Nah, kalau suatu kasus itu dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional, syaratnya adalah hukum acaranya adalah harus terlebih dahulu diadili di negerinya sendiri. Dan apabila terlalu pelik tidak bisa diputuskan, baru dibawa ke sana ke Belanda untuk diadili. Nah, jadi seharusnya kalau ada penangkapan itu seorang presiden itu sudah harus tidak lagi menjabat, sudah diadili di pengadilan dalam negerinya, baru direkomendasikan kalau terlalu pelik untuk diadili di sini. Ini kan tiba-tiba saja menabrak ini. Jadi ini jelas dia melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat kalau demikian, kenapa Amerika tangkap? Apa dasar hukumnya? Gitu? Apa justifikasinya? Apa justifikasi? Apa dasar hukumnya? Nah, setelah saya lihat sejarahnya, ternyata ada 3 jurisprudensi. Jadi ada 3 putusan hakim di Amerika yang membolehkan terjadi seperti begini. Oh ya? Ada 3 putusan hakim. Jadi pertama itu dikenal dengan prinsip yang disebut prinsip Kerr-Frisbee. Jadi ada 2 kasus. Kasus Frederick Kerr dan William Frisbee. Frederick Kerr ini dia melakukan pencurian dan penggelapan uang di Illinois, tapi ditangkap, dia kabur melarikan diri ke Lima, ibu kota Peru. Kemudian detektif dari Illinois waktu itu kejar dia dan melakukan penangkapan secara ilegal karena tidak ada perintah untuk menangkap. Tapi secara ilegal dia pergi, dia tangkap ini Frederick Kerr ini, dibawa kembali ke San Francisco, kemudian ditransfer ke Illinois, lalu diadili di situ. Nah, sehingga putusan hakim itu dijadikan preseden, jurisprudensi, bahwa boleh menangkap orang secara ilegal dari manapun. Yang penting pengadilannya fair. Nah, itu jurisprudensi yang pertama.
Yang kedua kalau yang tadi Frederick Hare itu kejadiannya tahun 1886. Jadi lama sekali ya. 140 tahun yang lalu. Ya, ya. Kasus kedua, jurisprudensi yang kedua itu terjadi dalam kasus William Frisbee. William Frisbee ini membunuh orang di Michigan, kemudian melarikan diri ke Illinois waktu itu, ditangkap di Illinois, dikembalikan ke Michigan dan diadili. Padahal proses penangkapan itu tanpa surat perintah penangkapan. Jadi penangkapannya ilegal, tapi prosesnya itu pengadilannya itu sah. Nah, yang ketiga itu terjadi tahun 1992 ketika Mahkamah Agung Amerika itu mengeluarkan putusan yang menguatkan dua jurisprudensi sebelumnya, gitu, dan menetapkan bahwa yang penting pengadilan itu dilakukan prosesnya secara adil, terlepas dari apakah cara penangkapannya itu benar atau tidak. Ya. Nah, ini asas ini kemudian dipakai sebagai alasan, tapi kan asas ini berlaku untuk hukum Amerika, bukan hukum negara lain. Nah, kenapa dipakai untuk menabrak hukum negara lain? Itu yang jadi menangkap presiden yang Venezuela. Nah, ini di sini masalah besar sekali. Nah, ternyata kita harus lihat ini bukan saja unsur hukum pidananya, ini ada unsur politiknya yang berat sekali. Kita tahu bahwa Presiden Nicolas Maduro ini adalah salah seorang pembela Palestina di Amerika itu yang Latin. Orang nggak banyak tahu ya. Itu orang banyak tidak tahu. Itu bahkan waktu pidatonya pun non Muslim kan? Tidak, iya, Katolik kan? Dia Katolik. Ya. Dia sebenarnya Katolik, tetapi tidak Katolik fanatik. Sungguhan. Dia ini sebenarnya yang saya tahu dia ini pengikut ajaran Sai Baba sebetulnya. Di India. India. Sama juga dengan presiden penggantinya, siapa namanya, Desil Rodriguez ini, itu juga pengikut ajaran Sai Baba juga. Jadi bukan itu Katoliknya, itu hanya menurut saya KTP itu. Gitu. Jadi dia ini kalau pidato pun pakai selendang Palestina dan pejuang membela hak-hak rakyat Palestina. Nah, itu sebabnya waktu ditangkap Maduro ini, presiden pengganti yang waktu itu menjadi wakil presiden, Desil Rodriguez ini mengatakan ini ada campur tangan Zionisme di sini, gitu. Kenapa? Campur tangan siapa? Campur tangan agen-agen Mossad di sini, Zionisme di sini. Israel. Zionis. Nah, dan ternyata seperti suatu kebetulan, ternyata majelis hakim yang mengadili Maduro di Brooklyn itu diketuai oleh hakim senior sekali, sangat uzur, yang bernama Alvin Hellerstein. Alvin Hellerstein sebagai ketua majelis hakim ini adalah seorang Yahudi Ortodoks yang pembela mati-matian kepentingan Yahudi di Amerika. Apa netral jadinya? Nah, di situ jadi pertanyaannya kan. Makanya ketika ditanya wartawan, kenapa seorang hakim yang sudah 92 tahun dia masih dipakai untuk mengadili, padahal di pengadilan Brooklyn itu ada 30 hakim yang mestinya bisa ditugaskan. Kenapa harus dia yang 92 tahun, yang seorang Yahudi lagi, Ortodoks lagi, kan begitu kan? Tapi jawaban dari pengadilan itu katakan, oh ini kebetulan diundi secara acak dan dia yang mendapat giliran. Nah, bagaimana itu? Apakah itu satu alasan yang bisa diterima? Kita tidak tahu. Tapi begitulah alasan mereka. Apakah ini juga sebuah konspirasi? Konspirasi? Nah, itulah masalahnya kan begitu. Makanya presiden sekarang yaitu Desil Rodriguez itu mengatakan ini permainan, ada Zionisme di belakang ini yang untuk menghukum ini supaya presidennya jatuh, karena sasaran akhirnya adalah karena sasaran akhir itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh presiden sebelumnya, Hugo Chavez pada waktu itu sudah katakan. Chavez sudah katakan bahwa ini Amerika lagi mengincar minyak kita ini. Ini hati-hati kita, dan ternyata sekarang kejadian karena kemarin itu Donald Trump di Trump social media itu mengatakan bahwa Amerika akan masuk lagi mengambil minyak di sana, dan presiden pengganti itu dia minta harus menyerahkan 50 juta barel minyak high quality kepada Amerika per hari. Iya, kepada Amerika. Nah, sekarang jadi persoalannya adalah terus urusan minyak ini bagaimana sebetulnya? Jadi begini, urusan minyak ini sebenarnya kerjasama kontrak minyak Amerika dengan Venezuela itu dimulai pada
1908. Ketika waktu itu 19 Desember 1908 itu Juan Gomez itu diktator itu melakukan kudeta terhadap Presiden Castro waktu itu. Lalu dia mengambil kekuasaan dan membuka konsesi sebesar-besarnya kepada perusahaan asing. Sehingga sejak 1908 itu 98% minyak Venezuela itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, tapi terjadi perubahan ketika presiden yang berkuasa waktu itu di tahun 1976 mendirikan Pertaminanya Venezuela. PDVSA namanya itu. Nah, begitu Pertaminanya Venezuela itu, PDVSA itu didirikan, maka semua kepemilikan asing dalam kontrak itu diambil alih semua sama pemerintah. Jadi asing tidak boleh lagi punya saham di situ. Diambil alih semua. Disitulah terjadi kemarahan Amerika itu di situ terjadi. Nah, kemarahan ini diperparah lagi pada tahun 2007 ketika Presiden Chavez itu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing itu. Yang terkena itu termasuk ExxonMobil, kemudian ConocoPhillips dan seterusnya itu. Jadi mereka sudah investasi miliaran dolar, itu asetnya disita semua. Asetnya disita semua kan? Itu di zaman presiden? Itu di zaman itu sejak tahun 76 itu, tahun 76 itu disita sebelum semua. Hugo Chavez dong? Ya, disita semua itu, disita semua asetnya. Disitulah marahnya Amerika itu. Kenapa disita? Makanya sekarang dengan Trump katakan dia akan melakukan America First. Dia ingin tarik kembali itu semua. Dia katakan itu minyak itu kita yang bangun, kita yang punya, harus diambil kembali. Nah, ketentuan di Venezuela itu adalah perusahaan asing, kontraktor asing itu tidak boleh memiliki saham mayoritas. Jadi tidak boleh memiliki saham mayoritas. Jadi Pertaminanya PDVSA itu harus memiliki minimal 60% daripada saham itu. Nah, ini yang terjadi kemarahan Amerika dan sampai dibawa ke arbitrasi internasional kan waktu itu. Nah, jadi itu sebabnya dari situ mereka sebenarnya sudah tegang itu karena menyangkut uang yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi ketika lagi sedang marah seperti gitu, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada 10 Desember 2025 itu kapal skipper, tanker skipper itu kan disita sama Amerika. Nah, tanker ini membawa 1,8 juta barrel minyak. Nah, ini tanker ini separuh daripada kargo itu dikirim ke Kuba. Kuba. Yang menerimanya di sana adalah BUMN Kuba. Minyak dari Venezuela. Dari Venezuela. Dikirim ke Kuba, yang menerima itu BUMN Kuba yang bernama Cuba Metals. Cuba Metals ambil itu. Sisanya dari 1,8 itu 1,1 dikirim ke Cuba Metals. Sisanya itu kapalnya putar haluan balik mengarah ke Laut Cina Selatan. Ke Laut Cina Selatan. Dengan tujuan mau dikirim ke refiner di Cina. Sinopec. Dan tujuannya waktu itu adalah kapal ini akan melakukan pemindahan kargo di perairan dekat Malaysia sana. Seperti itu. Nah, kenapa dijual ke sana? Lalu kenapa ini jadi masalah? Dari mana kita tahu data ini? Karena DPR Amerika itu punya tim investigasi. Dari laporan tim investigasi DPR Amerika itu diperoleh berita bahwa ternyata bukan baru kali ini kapal skipper ini mengirim minyaknya PDVSA, minyaknya Venezuela ke Cina, tetapi dia juga mengirim ke Iran dan juga dia mengirim ke Suriah. Suriah. Nah, tujuannya menurut laporan itu adalah uang dari penjualan ini akan dipakai untuk membiayai Garda Revolusi Iran dan Hezbollah di Lebanon. Seperti itu. Nah, itu tujuannya. Ini adalah laporan yang belum diverifikasi, tapi laporan dari tim investigasinya DPR Amerika. Nah, sehingga pemerintah mengatakan bahwa sudah ada laporan ini sehingga berhak untuk menindak kapal ini. Makanya disita itu 10 Desember. 20 Desember kapal tanker lain yang bernama Centuries disita juga dengan tujuan yang sama. Jadi di mata Amerika
ini Venezuela ini sejak 2019 kan sebenarnya Pertamina-nya Venezuela itu sudah dikenakan sanksi. Tidak boleh menjual minyak Iran karena Iran lagi kena sanksi Amerika. Gitu. Tapi Venezuela membantu menjual kapal ini, membantu menjual dan dia tidak memakai bendera Venezuela. Kapal skipper ini sebetulnya milik daripada suatu perusahaan di Marshall Islands yang bernama Triton Navigation. Tapi kargonya itu dikontrak, dimiliki oleh perusahaan di Nigeria. Coba. Nigeria. Jadi perusahaan di Nigeria ini, Thomson Global Ventures namanya, dia yang memiliki kargo ini dan dijual kemana-mana seperti itu. Nah, Amerika, Venezuela dan Iran ini kan berada di bawah sanksi Amerika, tidak boleh menjual. Sehingga waktu kapal ini menjual minyak ke Kuba, diterima oleh BUMN Kuba, Kuba Metals itu narasinya adalah ini bukan penjualan transaksi pakai uang, tetapi barter. Barter untuk Kuba kasih tenaga medis, peralatan medis dan layanan kesehatan ke Venezuela. Alasannya begitu yang mereka tahu. Makanya marah ini. Karena ini sanksi Venezuela sudah disanksi sama Amerika, tapi tetap dianggap membandel karena menjual minyak untuk dikasih ke Hezbollah dan Iran. Kemudian minyak Iran sendiri dijual ke Cina. Padahal di dalam ketentuan sanksi JCPOA itu di mana Iran itu dilarang mengembangkan pengayaan nuklir sampai di atas 3,67%. Tetapi tahun 2018 itu kan Donald Trump keluarkan Amerika dari situ, lalu menambah sanksi itu. Nah, ada sanksi itu level pertama, tier pertama itu adalah sanksi langsung. Yang kedua adalah sanksi tidak langsung, itu disebut secondary sanctions. Secondary sanctions ini adalah tidak boleh negara lain berurusan dengan Iran untuk menjual minyak. Nah, Venezuela dikenakan dalil itu, makanya Amerika. Nah, ini adalah dasar hukum yang Amerika pakai untuk menangkap ini. Sekarang persoalannya, apakah boleh dasar hukum di Amerika itu diberlakukan untuk negara lain? Nah, secara hukum internasional tidak bisa. Tidak dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya ini tidak diperbolehkan karena apa? Presidennya masih berkuasa dan dia melanggar ketentuan hukum internasional sekaligus. Jadi ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau prinsip ini dipakai, siapapun bisa ditangkap. Siapapun bisa ditangkap. Siapapun bisa ditangkap. Siapapun bisa ditangkap. Coba kita lihat ya. Tahun 2000 itu Saddam Hussein bilang, oke, Irak mulai sekarang akan mentransaksikan minyaknya itu dengan menggunakan euro, tidak pakai dolar lagi. Tidak pakai dolar. Nah, 2003 dolar. Terlepas dari dolar. 2003 Amerika masuk, invasi. Saddam ditangkap, digantung, mati. Tahun 2009 Muammar Gaddafi. Gaddafi bilang, Libya. Gaddafi bilang, oke, kita akan menciptakan mata uang bersama untuk Afrika. Semua Afrika kan, itu yang disebut gold dinar. Jadi dinarnya dipack ke cadangan emas di sana gitu kan. Nah, apa yang terjadi? 2011 Amerika masuk, Libya Gaddafi ditangkap, disodomi malah, mati dibunuh, Libya jadi porak-poranda seperti itu. Ya itu. Jadi itu persoalannya. Nah, kemudian Maduro ini juga sedang melamar untuk masuk ke BRICS. Dengan tujuan bahwa kalau dia masuk ke sana, maka dia tidak perlu pakai dolar, dia bisa pakai rubles, dia bisa pakai yuan. Bukan itu udah dilakukan, kenapa Trump marah ya? Ya, padahal ini sudah terjadi antara perdagangan Rusia dengan India, Rusia dengan Cina sudah tidak pakai dolar kan? Dan ternyata Venezuela terakhir pun udah menjual ke Cina. Ke Cina seperti karena itu. Karena 800.000 barel per hari. Itu pakai mata uang, tidak pakai dolar kan? Tidak pakai dolar. Jadi itu dan sekitar 400.000. Yes. Seperti itu. Barel itu udah dibayar pakai yuan. Yuan kan begitu. Nah, jadi renminbi. Nah, jadi sekarang ini ada dua arus yang bertentangan. Di satu pihak itu Amerika berusaha supaya dolar tetap berjaya, seluruh dia tetap mencetak supremasi dolar. Supremasi dolar, semua dia tinggal cetak dolar, semua negara harus bekerja keras untuk membeli dolarnya. Padahal kan, dia tinggal cetak aja. Dia tinggal cetak aja kan begitu. Money printing. Di pihak lain adalah
negara-negara kuat lainnya seperti Rusia, India, Cina, seperti itu melihat bahwa ini tidak fair bagi mereka. Itu sebabnya maka di dalam BRICS sudah ada pembicaraan tentang itu kan. Putin sama Xi Jinping sudah bereaksi. Iya, bereaksi sama sekali kan. Mereka tidak mau menerima itu. Jadi ada dua arus yang bertentangan ini. Nah, akan kemana arus ini? Yang akan terjadi adalah Amerika akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Tapi di lain pihak negara-negara seperti India, Rusia dan Cina akan melakukan perlawanan dengan membentuk sistemnya sendiri. Cina sudah membentuk CIC kan dengan Union Pay-nya di 148 negara sekarang berlaku seperti itu ya. Jadi dua arus ini akan berlangsung terus dan akan terkulminasi pada satu puncak ketegangan di mana salah satunya akan menang. Artinya akan perang di sana. Siapa yang akan menang? Nah, inilah masalahnya. Kalau kita lihat dari beban itu, Amerika punya persenjataan yang sangat kuat, tapi bebannya juga sangat berat. Beban membiayai perang itu sangat besar. Saya tinggal cetak uangnya. Ya, dia tinggal cetak uang kan. Nah, itu akan menciptakan masalah dalam negerinya juga kan begitu. Inflasi kan. Nah, jadi ini masalah besar. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Karena Indonesia ada di BRICS juga sekarang. BRICS baru bergabung. Kita baru bergabung sejak Januari tahun lalu. Kita punya rare earth. Kita punya rare earth. Kadang-kadang ada saya baca artikel agak ngeri juga nih. Jangan kita di Venezuela kan. Jangan sampai itu terjadi. Iya, bisa itu terjadi. karena dengan prinsip ini. Apa itu prinsip yang apa ya? Jadi prinsipnya begini, dengan 3 jurisprudensi di Amerika, pengadilan dan Mahkamah Agung Amerika ini, maka yang dipentingkan di sana adalah yang penting pengadilannya itu adil. Nah, meskipun adil itu sendiri sangat subjektif dan sangat relatif, gitu. Yang penting pengadilan adil, meskipun penangkapannya itu melanggar hukum, itu diakui di sana. Di Amerika dan itu karena itu dan sudah menjadi jurisprudensi. Yang turun bukan militer, polisi ya. Iya, polisi. Karena dia dianggap pidana. Iya, pidana dan itu pidana harusnya. Pinter banget dia. Jadi udah disiapkan. Udah disetting semua. Jadi orang ini yang dianggap merugikan Amerika. Dan kemudian jadi sasaran. Nah, jadi ketika dolar diganggu, gitu kan? Maka kita sudah lihat berbagai contoh itu kan, Libya, Irak dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana ke depannya kalau BRICS satu waktu itu akan meninggalkan dolar. Padahal Indonesia ada di situ. Udah pelan-pelan udah tinggalin dolar lah. Sudah jalan. Nah, malah ada wacana bikin mata uang sendiri juga. Betul, sudah ada wacana Bank Sentral dan negara BRICS sedang berdiskusi tentang itu. Artinya apa? Politik luar negeri kita nggak bisa seperti sekarang. Habis kita ditelan kalau politik luar negeri model kita semua. Udah benarkah model Bang Pitan kita bergabung dengan BRICS? Karena BRICS juga makin menguat. BRICS juga makin menguat. Jadi mungkin udah separuh dari penduduk dunia itu udah BRICS semua. Betul. Jadi begini, kita harus menjelaskan kepada dunia dan ini tugasnya Kementerian Luar Negeri. Menlu kita harus menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia masuk ke BRICS itu bukan memihak. Tetapi menjalankan kepentingan dalam negeri kita. Karena konstitusi kita mengamanatkan bahwa politik luar negeri Indonesia itu diabdikan kepada kepentingan nasional. Jadi kemana kepentingan nasional membawa kita, ke situlah politik walaupun negeri jalan. Bebas dan aktif itu. Bebas dan aktif seperti itu. Karena bebas dan aktif itu dianggap tidak boleh memihak. Jadi itu harus kita kasih penjelasan. Karena kalau tidak kita akan disangka kita memihak kepada BRICS. Lalu kita dihantam sama Amerika nanti. Ini kan pilihan sebenarnya. Ini pilihan. Jadi yang harus kita jelaskan. Makanya saya bilang ini Deplu kita, Kemlu kita, Duta Besar kita harus jelaskan ini. Kita tidak memihak kepada BRICS, tapi kita menjalankan amanat konstitusi. Kemana kepentingan nasional kita mendikte, ke situlah politik luar negeri bermain. Seperti itu. Nah, ini yang harus ini. Kalau tidak nanti saya khawatir kalau kita tidak cukup menjelaskan tentang posisi kita kepada dunia, kita akan dipersepsi secara salah. Di panggung internasional. Bahkan seperti yang Bung Herdi katakan, bukan tidak mungkin kita juga bisa dimadurokan kan, seperti kita bisa dimadurokan. Amin lah. Iya kan? Bisa dikadapikan, bisa disadamkan. Saya tadi baca tulisan Diswe dari Pak Dahlan ya. Ada satu orang saya lupa, jurnalis anak muda yang sangat jenius gitu, doktor kelahiran Timor Leste kalau nggak salah. Yang kemudian ini orang Indonesia yang kemudian dia menulis. Pak Dahlan saya bilang, saya berhenti menulis tentang bagaimana Maduro ditangkap. Demikian canggih. Sangat Amerika canggih. menggunakan sangat canggih. Pakai mematikan radar, listrik, mematikan satelit semuanya, menjadikan satelit semua, pakai berbagai jenis teknologi penerbangan gitu yang dalam waktu berapa menit, dalam waktu 30 menit atau berapa detik katanya, berapa menit itu langsung udah keborgol. Iya, betul. Di samping ada pengkhianatan dari
tiga Ya, ini katanya tiga sejak pasukan Delta Force tiba di Istana Maduro sampai mereka berada di luar wilayah udara Ya. Venezuela itu Cuman hanya berapa? butuh waktu 12 menit. 12 menit. 12 menit. Bayangkan. Dan itu di dia negara tiba, orang loh. Di negara orang. Jadi kemana defense-nya Venezuela? Disitulah masalahnya, makanya dicurigai ada juga yang orang dalam yang bermain seperti itu. Tapi kan. kalau dilihat itu katanya itu semua radar dimatikan. Semua radar dia matikan, tidak bisa semua berkomunikasi. sinyal komunikasi Betul. mati semua. Angkatan bersenjatanya baru sadar ketika pasukan Amerika udah keluar dari wilayah udaranya. Seperti itu. Nah, ini apa ya? Kalau kita mau lihat ini dari sudut pandang pemerintah Amerika sekarang, tindakan ini benar. Tapi dari sudut pandang internasional kan tidak begitu. Ya. Ini menabrak semua aturan. Karena kalau begini ceritanya, semua orang bisa di Maduro dibikin seperti Maduro. Jadi di Maduro kan. dulu ada semacam apa ya? Amerika adalah polisi dunia gitu ya. Nah. Sementara mereka sendiri menegakkan HAM, sebenarnya mereka melakukan pelanggaran HAM. Betul. Dan PBB di mana coba? Nah, inilah masalahnya. Dewan Keamanan PBB di mana posisinya? Inilah Dewan Keamanan PBB ini sendiri. Makanya sejak dulu saya katakan itu struktur PBB itu harus ada reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Harus di amandemen itu UN Charter. Ya, harus dikasih aturan-aturan tambahan. Bahkan komposisi Dewan Keamanan itu sendiri perlu direvisi. Dan hak veto itu loh. Hak veto lima negara itu adalah hasil daripada Perang Dunia. Ya. Perang Dunia. Sekarang ini sudah berubah jauh sekali. Jauh. Ya, ada India, ada Indonesia, ada begitu banyak, ada Brazil, ada banyak negara lain yang karena kekuatan sekarang tidak bisa diukur hanya dengan kekuatan militer, tapi kekuatan ekonomi, ya toh? Ya. Kekuatan teknologi, gitu, ya, kekuatan SDM, itu semua jumlah penduduk yang merupakan pasar kita, itu juga semua harus dipertimbangkan. Jadi tidak bisa hanya siapa menang perang dia menentukan dunia ini mau dia dikemanakan seperti itu. Pitan, bisa nggak diasumsikan? Kalau menurut saya garis besarnya itu Trump, Amerika menyerang Venezuela karena mengambil minyaknya. Betul. Ya. Nomor 2 memang karena minyak ini juga menghasilkan sesuatu tidak menggunakan dolar. Ya. Itu juga yang mengganggu hegemoni dari Amerika Serikat. Karena ini sebenarnya yang berperang dua nih. Amerika melawan China. Iya, sebenarnya itu. Amerika pakai peluru-peluru, ini pakai kekuatan ekonomi. Seperti itu. Nah, gitu jadi pertanyaan orang kan begini. Kenapa ketika Venezuela itu diserbu begitu hebat, Rusia dan Cina diam? Rusia dan Cina, begitu juga negara lain, hanya bisa mengutuk, mengecam, memberikan pernyataan keras, tapi tidak bisa memberikan bantuan nyata secara militer. Kenapa? Karena begini, Venezuela tidak memiliki apa yang disebut Mutual Defense Agreement. Jadi harusnya ada binding Mutual Defense Agreement. Venezuela tidak punya itu dengan Rusia. Venezuela tidak punya dengan Cina. Yang punya itu Rusia dengan Korea Utara. Yang punya itu adalah negara-negara NATO, pasal 5 itu kan. Ya. Tapi Venezuela tidak punya. Jadi meskipun 2025 kemarin itu Rusia dengan Venezuela menandatangani apa yang disebut perjanjian kemitraan strategis, termasuk latihan bersama, termasuk menyediakan sistem pertahanan S-300 dan pernyataan alutsista. Tapi tidak termasuk kewajiban untuk membela Venezuela apabila diserang. Tidak ada binding mutual defense agreement. Putin kemarin udah cukup keras ya mengutuk jadi keras sekali Putin ngomong. Nah, keputusannya di mana? Sebenarnya keputusan itu di Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan kan kita lihat ada hak veto di sana. Dia pakai kata mungkin. Nah, seperti itu. Ya, Dewan Keamanan itu mungkin melakukan pelanggaran itu. Seperti itu. Jadi Dewan Keamanan sendiri itu kan kemarin bersidang gitu. Tapi kan tidak bisa menghentikan proses hukum yang berlaku di Amerika, di New York bahkan. Di New York sebelah selatan kan. Yang tidak bisa menghentikan. Karena apa? Karena Amerika itu dia dia sebagai negara adikuasa, dia ingin supaya melakukan tindakan apa yang itu sebetulnya yang Donald Trump maksudkan dengan America First. Itulah America First. Bahkan Menteri Luar Negerinya Marco Rubio waktu pidato setelah Maduro ditangkap, dia katakan inilah bentuk America First. Coba. Ancaman betul bagi dunia. Ya. Jadi ya tentu saja. Karena kalau pakai prinsip seperti ini, siapapun pemimpin negara dimanapun bisa ditangkap. Tinggal direkayasa bisa dalam arti argumentasinya.
Teknologi juga kan? Teknologi juga. Tidak bisa dihalangin. Kayak Tidak kemarin bisa. semua mati. Iya. Semua Radar mati, radar satelit mati. Saya dengar komunikasi helikopternya mati. itu Nah, mendarat tuh. Nah. Ya di apa? Caracas. Iya, Caracas. Caracas itu Iya. jadi cuman terbangnya tuh 30 meter di Iya. atas permukaan laut Iya. yang tidak akan Tidak akan terdeteksi terdeteksi. oleh radar. Dia terbang tuh 100 feet ya. Iya, iya. Jadi 30 meter. Itu tadi, 30 ya. meter. Sangat Saya rendah kan? digambarin tuh sama anak Timor itu. Iya, Dia sangat bilang rendah. di atas itu ada satu pesawat Mm-mm. radar gitu, yang itu yang piringan itu. Mm-mm. Ya, itu Betul. yang mematikan Iya, semuanya. AWACS itu. AWACS. Habis itu baru apa lagi gitu? Iya, AWACS itu. Yang itu mematikan seluruh radar. Semua Jadi radar. tidak ada defense-nya Nggak ada orang yang tahu. Venezuela yang bisa bisa mendetek itu. Ya, nggak bisa. Habis itu dia bilang ada lagi yang menyerang pakai apa Iya. gitu, asap putih Iya. gitu, yang mematikan semua Iya. telekomunikasi. Iya. Dan kita harus lihat bahwa Venezuela ini sudah ditargetkan Amerika sejak tahun 1999. Oh. Bukan baru sekarang. Sementara rencana operasi ini sendiri Maduro pertama ya. Iya, rencana operasi sendiri ini sudah dipersiapkan selama 1 tahun. Gila ya. Baru tiba-tiba langsung meledak seperti itu. Dan saya dengar penggantinya ya, Abang Pitan ya udah disiapin dari Amerika udah nyiapin, dan itu katanya mantan kriminal juga ya, yang penjahat narkoba ya. Penggantinya Yang akan dibersihkan untuk mengganti Maduro. Oh iya, sekarang ini kan sudah Mahkamahnya Agungnya kan melantik wakil presidennya untuk menjadi presiden pengganti. Pengganti sementara. Sambil menunggu pemilu berikut kan Betul, gitu. betul. Nah ini kan Desil Rodriguez. Nah beliau ini kan mantan ketua MPR-nya juga. Oke. Mantan ketua MPR. Kemudian dia itu juga mantan Menteri Keuangan, dia mantan Menteri Luar Negeri bahkan Oke. gitu. Jadi dia sangat berpengalaman. Dan di Venezuela ibu ini bukan dikenal sebagai first lady, tapi first combatant. Jadi apa ya? Pejuang, Ya, pejuang ya. pejuang utama negara kombatan, seperti iya. begitu. Nah, waktu Donald Trump bilang kamu harus serahkan 50 juta barrel minyak, dia bilang tidak ada negara lain yang boleh mendikte negara saya. Kata siapa? Kata presiden pengganti ini, Desil. Jadi dia akan melawan. Dia akan melawan. Menteri dalam negerinya. Nah, jadi ya ada 6 orang ini yang ditersangkakan ini, yang bukan saja Maduro dan istrinya, tapi juga putranya Ernesto Maduro, kemudian Menteri Dalam Negeri Cabello itu, kemudian mantan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum, itu si Rodrigo Sachin, juga menjadi tersangka. Yang juga diadili dalam surat dakwaan itu surat dakwaan 25 halaman itu adalah mereka mengatakan bahwa Maduro ini berkonspirasi dengan pimpinan daripada geng kriminal di Venezuela, yaitu siapa namanya tuh, Rodrigo Flores juga marganya itu. Nah, sekarang masalah terbesar di mana? Itu dakwaan 25 halaman itu. Secara di atas kertas, oke, pengadilan sudah jalan, akan dilanjutkan nanti bulan Maret. Tetapi masalahnya, bagaimana membuktikan bahwa dia bersalah? Bagaimana membuktikan? Dalam pengadilan yang tidak adil. Bagaimana membuktikan bahwa dia bersalah? Begini. Di dalam pembuktian pidana itu ada asas yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes luce clariores. Artinya bukti-bukti dalam pengadilan pidana itu harus bisa lebih terang dari cahaya matahari. Nggak boleh samar-samar. Tidak boleh samar, harus lebih terang dari cahaya matahari. Tapi kalau samar-samar tuh asik tuh. Nah, sekarang begini Bung Helmi. Bagaimana membuktikan bahwa mereka bersalah tanpa menghadirkan saksi? Betul. Orang-orang yang dituduh terlibat itu kan harus dihadirkan. Nah, bagaimana kalau pembelanya katakan majelis hakim untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah, tolong hadirkan orang-orang yang disebutkan di situ. Hadirkan Menteri Dalam Negerinya, hadirkan mantan Menteri Kehakiman, hadirkan pemimpin geng kriminal itu di sana. Bagaimana bisa membuktikan? Kalau tidak bisa membuktikan, maka secara hukum dakwaan itu harus gugur kan? Ya. Gitu. Tapi masalahnya ada ini masalah politik.
Coba. Jadi apa nih implikasinya bagi dunia dan termasuk untuk Indonesia? Begini, Bang Pitan. implikasi bagi dunia adalah kita sekarang memasuki satu era yang saya istilahkan sebagai era bencana hukum internasional. Hukum ya? Bencana hukum internasional. Era bencana hukum internasional ini adalah era di mana negara kuat itu memaksakan kehendaknya terhadap negara yang lemah. Bagi Indonesia, kalau begitu kita tidak boleh lemah. Kalau kita lemah, kita ditelan. Setuju. Kita harus kuat dalam segala hal. SDM kita harus kuat, sumber daya kita di kita belahan kuat. bumi selatan kita angkatan perang terkuat. Kan? Kita angkatan perang terkuat. Nah, masalahnya sekarang, zaman sekarang itu, orang perang tidak harus berhadapan tentara dengan tentara. Drone. Orang bisa pakai drone, orang bisa pakai teknologi, orang bisa pakai hacker, orang bisa pakai segala macam kan. Proxy war segala macam. Nah, apakah Indonesia siap menghadapi masa keemasan 2045 itu? Atau jangan-jangan kita hanya bermimpi ke situ? Nah, inilah bahan pemikiran kita. Wow, 40 menit sudah. Jadi tiba-tiba belum cukup itu Trump udah wonder tuh mau mengambil. Dia mau mengambil Greenland. Dia mau mengambil Greenland. Target berikutnya adalah Colombia. Target berikutnya itu negara-negara penghasil minyak terbesar, punya deposit minyak terbesar. Tapi jangan lupa ada rahasia yang saya belum buka. Begini, di zaman Habibie itu saya pernah tinggal di Somaliland. Kita lupa Somaliland itu Somalia bagian utara. Nah, Afrika. Dalam 8 hari terjadi 2 peristiwa yang sangat besar, yaitu 29 Desember 2025 Israel mengakui Somaliland sebagai negara. Tidak ada negara lain yang mengakui Somaliland sebagai negara. Dan 3 Januari Trump masuk, si Maduro diculik. Nah, orang ingat ini bukan kali pertama Amerika menculik tokoh negara asing. Dulu Noriega ya? Tanggal yang sama, 3 Januari 1990. Noriega Manuel Noriega. Jenderal Manuel Noriega ditangkap setelah dia mencari suaka di kedutaan Vatikan di Panama City, ditangkap, dibawa ke Amerika, diadili di Amerika, dihukum 40 tahun. Kemudian dikurangi jadi 30 tahun. Ketika mau menjalani masa hukuman, Prancis panggil dia karena dia diduga terlibat dalam pencucian uang. Diekstradisi ke Prancis, menjalani hukuman 7 tahun. Kemudian dibawa pulang ke Panama. Dibilang bahwa dia mengalami geger otak sehingga harus dioperasi otaknya karena ada pendarahan di otak. 2 bulan setelah operasi dia meninggal. Dan ini kasus yang kedua. Gitu. Noriega sudah diambil, sekarang si Maduro diambil, yang ketiga siapa? Nah, ini kita harus hati-hati. Dan kemarin ada satu kayaknya ini bumi utara selatan ya. Iya. Jadi mungkin kata Trump, yang utara lu kuasain lah. Betul. Arab Saudi segala macam ya. Tapi yang selatan itu jatah kami tuh. Nah, karena begini, kenapa Israel masuk buka hubungan dengan Somaliland? Dari 54 negara Afrika, itu 40 negara sudah berdamai dengan Israel. Ini masalahnya. Nah, yang diincar Israel itu apa? Somaliland itu sangat strategis karena itu Laut Merah, langsung bisa dekat sekali ke Yemen. Dia bisa menghajar Houthi di Yemen. Itu alasan keamanannya, alasan perangnya. Tapi alasan ekonominya adalah dia ingin menggarap jalur minyak, minyak di situ. Gitu ya. Ketika saya berada di Somaliland itu, saya sempat bertamu dengan seorang jenderal di sana, angkatan darat, dan dia memberikan kepada saya sebuah buku yang ditulis oleh mantan menteri waktu itu, Menteri Perminyakan Arab Saudi, Ahmad Sakyamani. Mungkin Bung Helmi masih ingat, itu di zaman Pak Subroto dulu, jadi sekjen OPEC kan. Ahmad Sakyamani menulis buku bahwa kenapa jadi Somaliland itu tidak diakui sebagai negara. Tidak ada negara yang mengakui. Karena rupanya menurut penjelasan beliau ada perjanjian rahasia antara Inggris, Italia, Arab Saudi dan Amerika Serikat supaya tunggu dulu, jangan menggarap dulu karena ini dia punya kekayaan minyak yang jauh lebih besar dari Arab Saudi, jauh lebih besar dari Venezuela. Somaliland. Makanya tidak disentuh sampai sekarang. Tidak ada negara yang masuk investasi di situ. Hanya Cina yang masuk hanya untuk membangun infrastruktur air.
pipa air, jaringan air bersih. Ya. Negara lain tidak diizinkan masuk situ, tidak ada yang masuk. Afrika kan hampir dikuasain Cina semua sekarang. Cina semua. Karena apa? Memang sengaja negara ini dibiarkan jangan diakui sebagai anggota PBB. Padahal dia punya bank sentral, dia punya parlemen, dia punya pemerintah, dia punya universitas, dia punya sistem keuangan, dia beroperasi sebagai negara. Somaliland. Tapi tidak diakui sebagai negara karena sumber daya minyaknya sangat besar. Kita mendapatkan fakta bahwa Venezuela itu kandungan deposit minyaknya 3 miliar 3,3 miliar barel. Somaliland lebih besar. Itu aja kita udah kaget. Ternyata lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar daripada Amerika juga. Itu di Somaliland. Makanya negara itu tidak diakui sebagai negara. Bang Peter, Amerika itu juga punya deposit minyak banyak sekali, tapi memproduksinya katanya mahal sekali. Mahal sekali, itu satu. Biasa. Yang kedua, biar saja dia kuras. Dan Amerika itu kan bukan saja bisnis, perang pun dia tidak pernah berperang di negaranya sendiri. Ya, dia perang di negara orang. Nggak mau rugi. Dia nggak mau rugi. Dia kuras dulu yang lain-lain kan begitu. Dia kuras dulu yang lain-lain kan begitu. Jadi dunia bayangin ya. Nah ini dunia kita. Ukraina belum beres, Gaza belum beres, Cina sekarang udah dengan Taiwannya udah mulai diganggu-ganggu. Karena Venezuela dia masuk ya. Bisa jadi presiden. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau boleh Amerika masuk begitu, gitu. Nah kenapa persoalkan? Makanya kita tunggu negara-negara Eropa bilang apa. Ya. Ketika Rusia masuk ke Ukraina, NATO kan teriak. Nah sekarang ini apa suara mereka? Dan sekarang apa China kayaknya udah mulai gepung Taiwan ya. Dia dapat momen, justifikasi, dapat selah kan. Nah kan seperti itu. Nah ini jadi sebenarnya presiden penangkapan Maduro ini tidak memberikan harapan yang baik bagi dunia. Ya. Dan kita sebagai masyarakat dunia, para pebisnis, kita harus paham betul dengan geopolitik. Harus paham dulu. Karena ini menyangkut energi. Sangat paham. Energi kalau tidak itu susah. Menentukan cara hidup orang. Ini kan urusan semuanya sumber daya alam dan petrodolar kan itu. Oke, terima kasih. Kita lihat saja. Yang jelas pimpinan Denmark udah bilang, lu ambil Greenland, kita bubarkan NATO. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ke depan itu Bung Helmi kita lihat akan terjadi perubahan besar di dalam tata dunia. Ya, pasti. Gitu. Pasti. Akibat Amerika. Ya, polisi dunia. Ya, kita akan jumpa lagi. Mungkin jangan-jangan kita minggu depan ngomong lagi nih, karena ini akan menarik berkembang. Ini langsung tayang. Hari ini kita syuting langsung tayang. Karena ini sangat up to date dan membuat kita harus alert juga sebagai bangsa Indonesia. Kita masuk di BRICS, kita punya energi, kita punya rare earth, kita punya nikel. Sangat kaya. Yang juga merupakan satu hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan diincar banyak negara. Ya, semoga kita kuat. Ya, dan kita akan berjaya ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.